Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mengikuti secara online, welcome to CKI Mawar Syaron. Pagi hari ini kita punya tema yang baru yaitu Deeper. Deeper. Saya percaya Bapak Ibu tidak alergi bahasa Inggris, karena tadi lagunya banyak bahasa Inggris. Sedikit-sedikit kita belajar tentang dalam, kedalaman atau masuk lebih dalam. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang siap pagi hari ini? Berapa banyak yang bisa berenang? Yang tidak bisa berenang, tolong hati-hati karena kita akan masuk dalam. Oke? Siap? Enggak siap kayaknya. Oke, Bapak Ibu. Saya ingin kita belajar firman Tuhan, dan saya sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya ingin tampilkan gambar ini. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang dalam beberapa hari terakhir ini dengar mengenai berita ini? Berita mengenai tentang kapal selam, kapal jelajah Titan yang dinyatakan hilang beberapa hari yang lalu. Berapa banyak dengar berita? Berapa banyak yang baca koran? Berapa banyak yang tahu cerita ini? Oh, oke. Nah, kapal ini dinamai Titan karena punya misi untuk menjelajah masuk melihat reruntuhan dari kapal Titanic yang pernah tenggelam puluhan tahun, bahkan hampir 100 tahun yang lalu. Dan kapal ini dinyatakan hilang dan diperkirakan kedalamannya itu 12.500 feet atau sekitar 4.000 meter di bawah laut. Dan pada waktu dinyatakan hilang, kurang lebih kesimpulan yang kita ambil dari tim penyelamat adalah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di gambar ini, Anda lihat orang bisa maksimal bisa scuba diving itu di dalam kedalaman yang pertama 350 feet. Itu yang paling profesional bisa nyelam itu 100 meter. Sekali lagi, berapa banyak yang bisa berenang? Tidak ada yang bisa berenang ya, takut didorong hari ini. Cuman 100 meter di dalam dari permukaan laut itu sudah paling dalam, paling profesional. Lalu kita lihat untuk yang disebut dengan kapal selam, ya, bukan pempek kapal selam, bukan. Kapal selam itu cuman bisa masuk ke dalam air itu berapa? 1.000 feet, cuman sekitar 300 meter. Itu yang disebut namanya kapal selam. Jadi jangan berpikir kapal selam itu bisa nyelam dalam, ternyata enggak bisa. Kapal selam itu cuman hampir 300 meter. Lalu coba bayangkan gambar yang ketiga, tolong gambarnya di-keep. Gambar yang ketiga adalah ikan, bukan. Gambar yang ini adalah gambar ikan. Ikan apa? Ikan paus. Nah, kita bayangkan kalau ikan paus pasti dia bisa menyelam sangat dalam. Ternyata enggak. Ternyata cuman bisa menyelam 500 sampai 600 meter. Dan setelah itu dia enggak bisa menyelam lebih dalam. Bayangin, kalau kita ngomongin soal dalam, ada begitu banyak hal-hal yang manusia akui yang masih menjadi misteri. Bahkan setelah peristiwa ini terjadi, Titan ini terjadi, hilang dan dinyatakan mati semua, mereka mengatakan ilmuwan saat ini, 2023 saat ini berkata, kami lebih tahu tentang permukaan bulan daripada dasar laut. Wow, coba bayangkan itu. Kami lebih ngerti tentang permukaan bulan, di mana ini ada gunung, ada apa, ada danau atau apa, lebih ngerti daripada dasar laut. Dasar laut itu betul-betul tanda tanya. Bahkan dengan ilmu teknologi sekarang. Bahkan yang disebut dengan robot yang bisa masuk ke air penyelamat, itu cuma bisa masuk sampai kedalaman ribuan meter saja. Dan misi penyelamatan
di bawah, di atas, di bawah 3.000 meter itu belum pernah dilakukan. Jadi kalau kapalnya sampai masuk 3.000 meter dalam, itu sudah tidak bisa diapa-apain. Selamat tinggal, sayonara. Bayangin, itulah namanya kedalaman. Jadi Titanic ini masuk sangat dalam, bisa diketahui lokasinya di mana dari robot, tapi untuk diambil hampir nggak mungkin. Nah itu sedikit. Lalu gambar yang kedua kita lihat ini. Saya bersyukur untuk Ko Budi yang memberikan gambar yang bagus di IG, di WhatsApp grup kita, gambarnya deeper, terus gambarnya ada yang ingat nggak? Gambarnya lautnya ada sinar matahari. Tahukah saudara bahwa sinar matahari itu cuman sampai ke kedalaman berapa itu? Cuman sampai kedalaman 200 meter bisa terang, saudara. Sampai 200 meter, di mana semua hampir 90% dari makhluk hidup di laut itu cuman di ratusan meter pertama. Ya, jadi kalau Anda lihat terumbu karang, terus Anda lihat binatang-binatang yang aneh-aneh gitu ya, itu cuman di beberapa ratus meter di dalam. Pada masuk ke tahap yang kedua, yang disebut meso and apa ini bacanya, bathypelagic, sekitar kedalaman 1.000 meter, itu sinar mataharinya sudah sangat amat berkurang. Dan kehidupan satwa laut semakin sedikit sekali. Ya, tadi gambarnya lumba-lumba atau paus yang besar pun tidak bisa masuk ke situ. Dan sinar matahari berhenti sampai kedalaman kira-kira 3.000 sampai 4.000 meter. Dan kita lihat di situ bahwa kedalaman laut yang paling dalam rata-rata di dunia ini sekitar 4.000 meter, dan yang paling dalam itu sampai 11 kilo. Jadi kalau gunung tertinggi Mount Everest dicemplungin ke laut, itu nyemplung semua. Nggak ada yang tersisa. Gunung tertinggi kalau dicemplungin laut, itu nyemplung semua, kira-kira gitu. Jadi bisa bayangkan betapa dalamnya. Dan di dalam itu sama sekali tidak ada sinar matahari, betul-betul gelap yang gelap, lap. Tidak ada kehidupan. Nah, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ingat ada yang merasakan gempa? Ya, tahukah bahwa gempa itu tidak pernah terjadi di kedangkalan? Jarang sekali. Kalau Anda baca berita, berapa skala Richter, coba lihat pusat gempanya. Pusat gempanya itu biasanya 10 kilo, 11 kilo di bawah dasar permukaan. Jadi yang di bawah ini betul-betul sesuatu yang misteri. Bisa bayangkan, laut aja itu sampai hari ini dengan ilmu pengetahuan yang begitu maju, tahun 2023 aja, itu misteri. Pokoknya lebih dari 4.000 meter, ya sayonara lah, nggak tahu kamu di mana, kira-kira gitu. Nggak mungkin bisa ditemukan lagi. Oleh karena itu kalau kita membaca dalam Efesus pasal 3, 18-19, firman Tuhan ini betul-betul menurut saya hal yang sangat penting yang sampai Paulus doakan bagi kita. Sama-sama kita baca yuk, ya sama-sama kita perkatakan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, saya mau bawa poin ini pagi hari. Kalau dunia saat ini mengakui ada begitu banyak hal di dalam lautan yang masih menjadi misteri buat kita.
Bagaimana mungkin kita bisa pede dan percaya diri berkata, saya sudah tahu semuanya tentang Tuhan. Saya ulangi, kalau dunia ilmuwan yang paling hebat saat ini mengakui bahwa mereka tidak bisa mengerti yang namanya dasar laut dan dasar samudra, yang merupakan misteri sampai hari ini, bagaimana kita bisa kadang-kadang menyimpulkan bahwa kita sudah tahu semuanya tentang Tuhan. Dan kita nggak perlu kenal Tuhan lagi. Padahal laut hanyalah salah satu ciptaannya. Kalau laut itu begitu dahsyat, begitu misteri, apalagi Tuhan. Jadi pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk punya kekaguman akan Tuhan. Punya kehausan, kelaparan akan Tuhan. Amin. Karena kita nggak akan pernah berhenti untuk mempelajari Tuhan. Saudara, sebagai gambaran, tadi lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu tentang keagungan dan kebesaran Tuhan. Tahukah saudara bahwa di surga itu malaikat-malaikat penghuni surga, itu 24 jam isinya ngapain? Mereka menyembah, mengagungkan Tuhan dengan sangat terkagum-kagum. Nah, coba saya bayangkan kalau saya kumpul sama seseorang gitu ya. Misalnya saya kumpul sama Mas Valen, saya sudah kenal. Wah, ternyata dia bisa nyanyi ya, ternyata bisa apa lagi ya. Ternyata bisa ini ya. Pertama kagum, betul ya. Tapi semakin lama saya kenal, makin lama ya tahu aku. Oh, sudah tahu. Oh, yang ini sudah tahu. Tetapi penghuni surga itu tidak pernah di surga bilang, oh yang ini sudah tahu, biasa, Tuhan itu baik, oh ya biasa. Enggak pernah. Dan mereka memuji itu bukan karena robot, otomatis. Ya jangan pikir mereka kayak mesin. Tapi setiap kali dikatakan penyembahan di surga itu mereka terkagum. Dan masih terus mempelajari hal yang baru tentang Tuhan. Padahal mereka itu ada dari sejak lebih awal dari kita. Betul? Malaikat itu ada sebelum kita. Mereka aja masih terus kagum, terus baru ngerti sesuatu yang luar biasa. Dan kenapa kita harus belajar untuk masuk lebih dalam mengenal Tuhan? Yang pertama adalah understanding. Saudara, saya mau bilang bahwa dalam dan dangkal itu memang beda. Siapa yang setuju? Dalam dan dangkal itu sama? Beda. Tidak percaya? Coba saya yang tidak bisa berenang mana? Semua nanti tidak bisa berenang ya? Saya ceburin ke kolam 50 cm. Kira-kira Anda panik tidak? Enggak. Coba saya bawa yang sama, sekarang saya dorong dalam kolam 3 meter. Panik enggak? Mati katanya. Belum mati, hampir gitu ya. Merasa gitu ya. Dalam dan dangkal itu beda. Laut yang kalau lihat di permukaan kayaknya gelombangnya luar biasa, gemuruh, belum tentu dalamnya kayak gitu. Di ratusan meter kita bisa melihat cahaya matahari, kita bisa melihat satwa laut, tapi di dalam ternyata pitch black, betul-betul gelap, yang gelap gulita. Beda banget sama yang di atas. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan bagaimana kita hidup. Pengenalan kita dalam atau dangkal itu menentukan bagaimana kita hidup. Hosea 4 ayat 6, Bapak Ibu pasti tahu ayat ini. Katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Apakah betul dan bisa bahwa umat Tuhan itu binasa karena tidak mengenal Allah? Saya mau bawa gambar ini sedikit mengenai sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel sejak menjadi kerajaan itu dimulai waktu raja pertamanya siapa, saudara? Ayo, pelajaran sekolah minggu mulai diingat.
Saul, betul. Di gambar yang paling ujung itu ada 3 raja, yaitu Saul, Daud, Salomo. Masa mereka mulai menjadi suatu kerajaan, pimpin oleh Saul 40 tahun, kemudian oleh Daud 40 tahun, semakin kuat dan menjadi satu, dan kemudian masa kejayaan 40 tahun oleh Raja Salomo. Jadi 40, 120 tahun memerintah. 120 tahun tuh luar biasa. Di akhir masa pemerintahan Salomo, damai terjadi di wilayah itu. Israel pada waktu itu merupakan negara yang paling kuat. Tidak ada perang, karena tidak ada yang mau diperangi. Ya, daripada perang mendingan kasih upeti, mendingan tunduk. Itulah yang terjadi. Namun saat Salomo mulai hatinya berpindah dari Tuhan, dia tidak lagi setia sama Tuhan. Pengetahuan akan Tuhan, understanding akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan mulai hilang. Gambarnya, kemudian kita lihat 120 tahun kemudian kerajaan Israel pecah menjadi 2. Ada kerajaan utara dan ada kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Nah, di situ kita lihat ada masa-masa periode di mana mereka pertama berantem, utara sama selatan perang. Dan kemudian mereka berdamai, mereka bekerja sama. Mereka independen, pertama mereka independen. Mereka bekerja sama, dan periode yang ketiga mereka independen. Nah, menariknya kalau kita lihat yang ke atas, kerajaan yang utara di tahun 720, jadi kira-kira hanya 200 tahun setelah mereka pecah, itu betul-betul hancur. Jadi kerajaan Syria, kerajaan utaranya persis, itu mencaplok Israel. Jadi kita baca kisah mengenai Elia, Elisa, itu masa-masa itu, setelah itu. Setelah beberapa nabi, sampai nabi kecil, kemudian utara itu dihancurkan dulu. Kemudian baru sekitar 150 tahun kemudian, 140 tahun kemudian, yang selatan Yehuda juga hancur oleh Babel. Ini yang keturunan dari Raja Daud. Kerajaan yang tadinya luar biasa kokoh, ya menguasai seluruh region itu, hancur karena pengenalan akan Tuhan hilang dalam kehidupan mereka. Ini secara fakta dan sejarah. Jadi betul-betul ayat yang baru kita baca, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah, itu adalah fakta historis. Dan kalau kita lihat kerajaan demi kerajaan yang bangkit dan kemudian turun lagi, semuanya begitu. Setiap kali mereka meninggalkan nilai-nilai, mereka hancur berantakan. Kebudayaan itu hancur, kemudian digantikan oleh yang lain. Itu sejarah yang terjadi di dunia kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Pentingkah untuk kita ini punya pengenalan akan Tuhan yang dalam? Saudara, kekuatan sebuah bangunan itu ditentukan dari kedalaman fondasinya. Setuju enggak? Semakin fondasinya makin dalam, semakin kuat, semakin dia kokoh menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Amin, setuju ya? Kalau Anda mau bangun rumah, apalagi bangunan sebesar ini, pasti dasarnya lebih dalam dari rumah yang satu tingkat. Itu sudah logika. Tapi tahukah saudara, kedalaman itu juga bicara mengenai understanding. Beberapa hari yang lalu saya kemarin barusan mengajak seorang untuk berobat, ya karena saya dengar sudah lama nggak sembuh-sembuh, saya ajak ke dokter lain. Keungaran, kemudian diperiksa. Tahukah saudara, hanya dalam waktu 5 menit, dokternya langsung tampilkan gambar ini, melakukan seperti ini. Ya, ini ngapain? Memeriksa. Dan langsung bilang, oh
penyakitnya adalah ini. Padahal sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, pergi ke dokter dan dibilang bahwa penyakitnya adalah yang lain. Nah, berapa banyak yang tahu kalau dokter yang pinter itu sangat berguna dalam menemukan dan menyembuhkan kita. Berapa banyak setuju? Saudara, kira-kira mau nggak kalau saya bilang, ini ada dokter pinter nih, lulusan luar negeri, S3 bahkan. Tapi dari 50 orang yang ke sana, semuanya salah diagnosa. Berapa banyak yang tertarik ke sana? Gratis loh, BPJS cover. Mau ke sana? Nggak mau, ya. Saya harap nggak mau. Walaupun S3, lulusan Jerman, mau lulusan Amerika, tapi kalau namanya 50 kali coba, 50 kali salah diagnosa, berarti dokter tidak pinter. Betul? Jadi kalau kita bilang dokter pinter tuh dokter yang gimana? Dokter yang pintar itu yang maksudnya gimana? Oh itu dokternya pintar tuh. Maksudnya apa? Kalau orang Semarang bilang, woi kui dokternya pintar. Maksudnya apa? Bisa menemukan akar masalahnya, penyakitnya di mana. Diagnosanya tepat. Setuju? Salah diagnosa sama dengan salah obat dan penanganan. Saya selalu di Gioni ya, setiap kali saya bawa pasien, kenalkan, di tempat lain nggak sembuh, terus di sini baru sembuh, saya harus bilang gini, Iman, kamu tuh harus belajar. Soto dan gulai itu warnanya sama. Tapi soto dan gulai adalah 2 makanan yang sangat berbeda. Jadi menyebut diagnosanya salah, walaupun dikasih obat paling keren, paling mahal, nggak akan pernah sembuh. Betul? Setuju nggak? Kasih obat yang paling mahal, tapi obatnya keliru karena diagnosanya salah. Dijamin mau 2 minggu, 1 bulan nggak bakal sembuh. Karena salah diagnosa. Oleh karena itu, yang namanya pengertian atau pemahaman itu satu hal yang penting sekali. Bapak Ibu pernah mikir enggak kenapa ada dokter yang jaga koas di rumah sakit, ada dokter yang kita temui namanya dokter spesialis, ya kan? Ada dokter umum, ada dokter yang sampai disebut profesor. Dan tarifnya beda-beda. Pernah perhatikan kalau dokter ini 50.000, kalau ini 100.000, kalau sini ketemu ini sedikit aja 500.000. Kenapa? Kenapa? Bedanya di mana? Sama-sama sekolah dokter, bedanya apa? Bedanya di tingkat kedalamannya, tingkat pengertiannya, betul? Semakin dia mengerti semakin dalam, semakin dia cepat untuk bisa jadi solusi. Semakin cepat untuk bisa memberikan jalan keluar. Begitu juga kehidupan kita. Di dalam permasalahan dalam kehidupan sepertinya kayak campur ya. Beberapa minggu yang lalu saya khotbah tentang mulai mengerti. Ingat? Masih ingat? Kalau kita nggak ngerti kita di mana, masalahnya apa, nggak bakal ketemu. Mau di otak-atik seberapapun nggak ketemu-ketemu. Kalau nggak tahu di mana dan nggak tahu prinsipnya apa. Amin. Dan saya belajar bahwa pengertian dan pemahaman juga akan meminimalkan kekecewaan. Pengertian dan pemahaman akan meminimalkan kekecewaan. Saudara tahukah bahwa orang yang gampang kecewa, gampang sakit hati itu menandakan orang itu tidak mengenal atau tidak mengerti orang tersebut. Setuju nggak? Yohanes Pembaptis, orang yang luar biasa, dikatakan dia di akhir sempat kecewa dengan Tuhan Yesus. Betul? Karena walaupun dia adalah sepupu, dia ternyata tidak mengenal Tuhan Yesus dengan dalam. Dia tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Dia tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus rasakan.
Dia tidak ngerti apa yang jadi kehendak dari Tuhan Yesus. Kenapa kok seolah-olah di saat aku ada masalah kok malah dia menyingkir? Malah pergi. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pernah kecewa dalam kehidupan? Enggak ada yang pernah kecewa. Beberapa ya, beberapa yang jujur. Ya pasti pernah kecewa lah. Kalau kita kecewa sama seseorang, itu berarti salah satu tanda adalah kita nggak terlalu kenal sama orang itu. Ya kita pikir begini ternyata begitu, gitu ya, kira-kira seperti itu. Pengertian dan pemahaman meminimalkan kekecewaan. Saya ingin bagikan ini, poin ini saudara. Dalam hubungan pernikahan, hal ini sangat amat penting. Ya, untuk kita punya kekuatan dalam pernikahan, pengertian atau pemahaman itu ternyata luar biasa. Ya, saya nggak punya banyak waktu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu pengen lebih dalam nanti bisa dengerin khotbah di Youth Impact ya. Ini rahasia yang luar biasa. Yang kedua, kedalaman itu bicara mengenai strength atau stability. Kekuatan dan stabilitas sebuah bangunan. Dasar bangunan harus semakin dalam. Sesuai dengan tinggi bangunan yang akan dibuat. Kalau kita lihat gambar ini, ada yang tahu peristiwa apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini cerita yang luar biasa, di mana anak-anak muda ini mereka dihadapkan masalah yang pelik luar biasa. Mereka harus menyembah patung yang didirikan raja atau masuk dalam dapur perapian. Tapi mereka bisa punya keyakinan dan kekuatan yang luar biasa. Kita baca dalam Daniel 3, ayat 17-18, ini statement mereka. Mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya minta tim praise and worship bisa maju. Saudara, kalau Anda baca dua ayat ini, ada enggak impresi bahwa mereka dalam ketakutan? Impresi mereka sedang cemas dan khawatir. Saya enggak ngelihat sama sekali, saya tidak bisa merasakan sama sekali. Ini orang-orang muda berhadapan dengan raja aja kita sudah gentar duluan. Terus sekarang sudah kita melawan hukumnya. Karena kita taat sama Tuhan. Dan menghadapi konsekuensi yang sangat mengerikan. Yaitu dapur perapian yang menyala. Bahkan kalau nanti kita baca dalam Daniel, orang yang memasukkan mereka aja baru di luar sudah mati. Tapi mereka dengan percaya, dengan punya pede luar biasa, mereka bilang, Tuhan kami sanggup melepaskan. Tuhan kami sanggup. Tapi kalaupun tidak, dia bilang, kami tetap tidak akan menyembah. Itu confidence dari mana? Itu keyakinan dari mana? Saya percaya itu lahir dari kedalaman pengenalan, saudara. Dia tahu betul, bukan sekedar pengetahuan, tapi betul-betul punya kedalaman. Saudara, jadi sekali lagi saya bilang, dokter bisa tingkatannya beda-beda, saudara. Ada dokter begitu itu langsung tahu, wah ini yang kemarin diagnosanya salah. Kenapa? Karena dia punya kedalaman pengertian dan pengenalan. Saya juga bisa bilang bahwa bisa merasakan ada anak-anak Tuhan pada waktu dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ngomongnya sama, tapi kita dengarnya beda. Karena apa? Ada keyakinan, ada conviction, kepastian, di tengah masalah seperti apapun tetap yakin. Dan Anda gak bisa dapatkan itu di kedangkalan, saudara. Tanpa kita mengenal Tuhan dalam, tidak mungkin kita punya keyakinan, keteguhan seperti
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan poin ketiga yang saya terakhir adalah surrender. Kedalaman membuat kita untuk berserah. Berserah. Saudara, kalau saya ingat kalau di Amerika itu ada tanda lalu lintas seperti ini. Bisa dibaca sama-sama. 1, 2, 3, apa namanya? Yield. Yield. Gambarnya merah, segitiga, harus yield. Yield itu apa sih? Yield itu kalau dalam bahasa kita tuh monggo, silahkan. Artinya pada waktu kita sampai ke perempatan, terus lihat tanda ini, terus ada mobil dari kanan atau dari arah sebaliknya, patut kita baca yield, berarti artinya kita ngalah. Gitu ya. Kalau ada tulisan yield, walaupun tidak ada rambu lalu lintas, artinya nyerah duluan, ngalah. Itu namanya yield. Saya belajar bahwa tingkat berserah itu menentukan efektifnya sebuah pertolongan. Yang pertama, kenapa kita perlu mengalami kedalaman bersama Tuhan? Yang pertama, karena kedalaman bicara soal understanding, pemahaman, pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, kedalaman bicara mengenai apa? Strength, kekuatan. Anda tidak akan kokoh dalam masalah kalau Anda enggak secara dalam kenal. Dan yang ketiga, kedalaman bicara mengenai berserah. Berserah menentukan efektifnya sebuah pertolongan. Saya perhatikan kalau orang sedang tenggelam, tingkat berserah orang itu menentukan kualitas pertolongannya. Tingkat pertolongan itu ditentukan oleh tingkat berserahnya orang itu. Coba bayangin kalau Anda tenggelam seperti itu, dan kemudian ada lifeguard yang berusaha menyelamatkan Anda. Ada cowok masuk, berenang, begitu dekat sama Anda, bilang, nggak mau, aku maunya ditolongin sama cewek aja. Nggak bisa, saya hanya mau ditolongin sama cewek. Atau saya hanya mau ditolongin sama orang yang kulitnya putih. Ketolong nggak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa pilih-pilih orang yang nolong siapa. Dalam keadaan tenggelam, pada waktu kita dibawa, bisa nggak protes? Nggak mau, aku maunya ditolong, ditarik dari depan. Aku nggak mau ditarik dari belakang, aku nggak suka. Nggak bisa, aku nggak mau. Pokoknya kalau didorong harus dari depan. Saudara nggak bisa bantah-bantahan kayak begitu, saudara. Ya, semakin kita berbantah-bantahan, semakin tenggelam dan semakin cepat binasa. Saya berharap kita mengerti bahwa berharap kepada Tuhan ialah mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya. Hal itu meliputi juga memandang Dia sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia ketika diperlukan. Dan berarti kita mempercayai metode apapun yang Dia pakai untuk menolong. Amin. Semakin kita kenal, semakin kita mengerti, semakin kita apa? Kuat, semakin kita berserah. Jadi berserah bukan tanda orang lemah. Berserah itu tanda orang kuat. Tanda orang kuat, orang percaya. Penderitaan seringkali mendorong kita untuk mempertanyakan hal-hal penting yang sering kita abaikan dalam rutinitas dan kesibukan hidup kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan seringkali bekerja di dalam kehidupan kita, ingin nolong kita. Tapi karena kita nggak punya pengertian, pengenalan akan Tuhan, kita sering tolak. Tuhan, aku maunya dibantu dalam bentuk uang. Kalau enggak dalam bentuk uang, aku nggak mau. Kalau di dalam bentuk pekerjaan, nggak mau. Tuhan, aku maunya langsung sembuh Tuhan. Kalau enggak begini, aku nggak mau. Maunya rumahnya harus ada di sini. Ini yang nolong siapa, yang ditolong siapa gitu ya.
Seringkali kita gagal untuk mendapatkan pertolongan, gagal untuk mengalami upgrade dalam kehidupan kita, karena kita gagal dalam berserah pada Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada kita. Saya mau ajak kita untuk masuk dalam perjamuan kudus dengan sikap hati, Tuhan, thank you. Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidupku. Mengenai metodenya, caranya terserah. Aku mau belajar mengenal Engkau. Amin, saudara.